ya. Oke, ini biar punya persiapan ya. Aku lanjut ke dengan kesehatan tubuh. Manusia itu kan makhluk yang Tuhan ciptakan paling tinggi, lebih tinggi dari hewan, lebih tinggi dari tumbuhan. Manusia punya akal budi, benar nggak? Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan ada roh di dalamnya. Ketiga hal ini tidak bisa dipisah-pisah. Itu jadi satu kesatuan. Mbak sudah kan punya? Nih, masih banyak kok, aku kopinya banyak. Ya, kita baca pelan-pelan ya. Sembari ini biar mereka potong-potong dan masuk-masuk sampai 27. 3, 4. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Kata Tuhan ya. Janganlah semuanya itu menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu. Karena itulah yang menjadi kehidupan bagi mereka yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuh mereka. Ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Apa? Penting ya, jaga hati. Selalu tersenyum, bersyukur kepada Tuhan kalau diberi hari yang baik. Oke, lanjut ya. Amsal 23 ayat 7a. 3, 4. Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya, demikianlah dia. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita bilang kita nggak bisa, jadilah kita nggak bisa. Kalau kita bilang kita lemes, jadilah kita lemes. Ya, jadi kita itu ikut apa yang kita omongin kepada diri kita sendiri. Jadi benar-benar malas. Kalau kita bilang kita nggak bisa, benar-benar jadi nggak bisa. Padahal dengan bersandarkan kekuatan Tuhan, semua yang nggak mungkin pasti mungkin. Ya, kita orang harus pakai uang. Mereka betul-betul harus bekerja giat. Mereka harus menabung sedikit-sedikit untuk bisa punya rumah. Nanti kalau punya anak sekolahnya bisa sekolah yang baik. Ini maklum lah. Kadang-kadang mereka juga lelah. Mereka nggak punya waktu nengokin kita. Kita harus maklum ya. Kita harus maklum. Anak saya yang besar itu jadi misionari di Hong Kong, perempuan. Sejak hari pertama dia mengatakan bahwa dia akan jadi hamba Tuhan, saya bilang sama dia, Jen, kamu nggak usah pusing. Saya bilang gitu, kamu betul-betul melayani Tuhan, kamu punya uang sedikit, kamu tabung, kamu nggak usah bikin papa dan mama. Kami berdua bisa menghidupi diri kami sendiri. Selama masih sehat, kita akan terus bekerja. Tapi kamu layani Tuhan sebelum mati. Cuma bisa pulang setahun sekali mah, gak apa-apa. Anak itu titipan Tuhan. Anak itu bukan kita tetap di rumah. Tugas kita adalah menyiapkan sayap yang kuat untuk dia terbang jauh, menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Dimanapun Tuhan ingin dia berada, tugas kita apa? Mendoakan. Doa itu luar biasa kuasanya. Ya,
Jadi tugas kita terus mendoakan anak-anak dan cucu-cucu kita bisa kenal Tuhan. Itu yang paling penting. Ketika mereka bisa kenal Tuhan, kita tuh nggak khawatir mau kemana pun nggak ada masalah. Kita nggak takut karena ada Tuhan yang jaga dan Dia tahu bagaimana harus menjaga dirinya karena Dia benar firman Tuhan. Itu penting sekali. Ya, kita mau ya semuanya ya hidup kita itu baru, seperti baju yang baru, semuanya baru, seperti bayi yang baru lahir baru. Saya mau menutup sesi kita ini dengan program ya. Kayaknya berulang-ulang ya. Anugerah dan belas kasihan Tuhan. Waktu saya umur 3 tahun, mama dan papa saya itu bercerai. Jadi saya nggak pernah tahu papa saya itu bentuknya seperti apa, nggak pernah tahu. Nggak pernah punya hubungan juga. Jadi saya kecil besar dengan mama dan dengan akong ama, saya sebutnya ya, dari mama. Tapi saya sungguh bersyukur karena saya punya ama yang betul-betul adalah wanita yang di dalam Tuhan. Ama saya lahir di Tiongkok dari keluarga yang sangat miskin dan pada zaman itu tahun 1920 ya dia lahir. Perempuan-perempuan di Tiongkok itu nggak bisa sekolah, ya. Tapi ama saya kepengen sekali sekolah dan ternyata Tuhan tuh punya rencana dalam hidupnya. John Sung itu, penginjil yang luar biasa itu bikin sekolah di kampungnya. Sekolah gratis untuk anak-anak desa. Jadi, ama saya daftar di sekolah itu. Ama saya bisa masuk di sekolah itu, sekolah dari SD, SMP, sampai lulus jadi perawat. Gak pernah bayar, karena dia selalu punya nilai terbaik. Nah, setelah ama saya menikah dengan akong saya, dia dibawa ke Indonesia ya. Akong saya itu Konghucu. Jadi sejak ama saya menikah dengan akong saya, otomatis dia udah nggak pernah ke gereja lagi, gitu ya. Tapi ternyata ajaran yang dia terima itu dia tetap pegang. Nah itu diajarkan kepada saya. Sejak saya kelas 1 SD, saya cuma ingat satu hal. Ketika ambil rapot dan nilainya bagus, ama cuma bilangin sama saya, kalau nilainya bagus, harus terima kasih ya sama Tuhan, karena Tuhan kasih kamu kepandaian. Gak boleh minta hadiah, gak boleh minta hadiah. Kamu harus tahu bahwa mama sendiri, tapi kamu bersyukur karena Tuhan kasih kamu kepandaian. Oh ya udah. Saya tahu, jadi sejak itu saya ngerti aja, pokoknya ya. Nah, di dalam keluarga saya nggak ke gereja. Jadi, ama saya nggak ke gereja, akong saya nggak ke gereja, mama saya juga nggak ke gereja. Mama saya itu produk sekolahan komunis zaman dulu ya, jadi nggak pernah ke gereja juga. Tapi herannya, saya itu bisa sekolah di satu playgroup. Ya, pemilik playgroup ini namanya Oma Lisa. Dia adalah jemaat senior di GKI Muara Karang. Nah satu hari saya udah lulus dari playgroup masuk SD. SDK 10 Penabur di Muara Karang. Gerejanya di GKI Muara Karang. Hari itu anak SD nyanyi di gereja kebaktian pagi jam 7. Saya pertama kali nih anak-anak SD ikut nyanyi, gitu ya. Terus bisa-bisanya saya habis kebaktian ketemu Oma Lisa. Terus Oma Lisa ingat sama saya, ini si Boni nih katanya gitu. Dia langsung panggil pemuda satu di gereja saya. Kamu ingat ya, guru-guru sekolah minggu ingat, mulai minggu depan kamu harus jemput Boni ini untuk ikut sekolah minggu. Ya, benar. Ternyata hari Minggu ada yang datang ke rumah, tok pagar. Terus bicara sama mama saya, katanya kami dari sekolah minggu, mau jemput Boni ikut sekolah minggu. Itu adalah hari pertama saya sekolah minggu. Sejak saat itu saya selalu dijemput
Tahun pertama saya dijemput oleh Cifeni namanya. Tahun kedua saya dijemput oleh Bu Rambes. Tahun ketiga saya dijemput oleh Cik Murni. Tahun keempat saya dijemput oleh Bu Teti sampai saya kelas 4 SD. Sampai saya kelas 5 saya udah bisa naik bajai sendiri. Mulailah saya naik bajai sendiri. Luar biasa ya. Di rumah nggak ada yang ke gereja, tapi cuma saya seorang yang pergi ke gereja. Nah sampai saya dewasa, yang paling membekas itu sebetulnya ama saya. Ya, ketika satu hari akong saya itu sakit prostat, terus dia dengan rutin dibesuk oleh Pak Pendeta dari gereja GKY Fluid. Gak lama kemudian akong saya mau dibaptis. Nah sejak akong saya dibaptis, ama saya ikut dibaptis. Waktu itu akong tuh umur 65, berarti ama tuh umur 60 karena mereka beda 5 tahun. Sejak itu, ama saya itu rajin banget ke gereja. Gak pernah ada kegiatan yang dia gak pernah datang. Persekutuan wanita, persekutuan kaleb, doa malam, semua dia datang. Setiap pagi kalau saya bangun, dia berduduk di meja kerja akong saya baca firman. Itu Alkitabnya dibolak-balik, Alkitab bahasa Mandarin ya, dibolak-balik sampai lepas-lepas, banyak catatan-catatan, banyak sisipan-sisipan. Kalau ada lomba cerdas cermat, hafal ayat, ama saya pasti juara. Sampai dia umur 85, sebelum dia otaknya menciut, dia selalu jadi juara kalau ada lomba kuis Alkitab. Cuma satu yang dia selalu ingatkan kepada saya, Tuhan itu jagain kamu selalu. Nomor satu harus ingat Tuhan. Ama saya itu orang yang sederhana banget, cukup dengan apa yang dia punya, gak pernah minta apapun juga. Sampai satu hari saya kerja, saya beliin ama saya sepatu, dia bilang buat apa beli sepatu? Aku pakai sepatu satu nggak bisa habis sepatunya, dia bilang. Nggak apa-apa, biar ada ganti-ganti, saya bilang. Jadi yang saya lihat adalah sampai ama saya itu meninggal umur 89, walaupun dia sendirian di rumah, kita semua sibuk kerja, dia nggak pernah merasa sendiri. Dia selalu baca firman, dia nyanyi puji-pujian, dia selalu punya sukacita, dia nggak pernah takut, dia nggak pernah tanya ini dan itu. Gak pernah minta apapun, gak pernah diajak jalan-jalan, gak pernah minta makanan di restoran, gak pernah semuanya. Gak pernah semuanya. Saya rasa ama saya itu adalah orang yang paling sedikit menggunakan uang. Sampai matinya pun ama saya itu mati secara natural karena memang umurnya sudah tua. Sebelumnya 2 tahun sebelumnya otaknya menciut. Kemudian pelan-pelan dia mulai gak bisa makan, terus dia mulai gak bisa minum, dan kemudian dia pergi. Gak pernah ada sakit, gak pernah ada harus dirawat ini dan itu. Makanannya sederhana, setiap hari dia masak untuk dirinya sendiri. Nah itu yang selalu saya pegang. Saya juga bilang sama Tuhan kalau saya selalu berpikir umur saya 70. Selalu berpikir seperti itu. Karena di Alkitab ditulis umur manusia itu 70 tahun, kalau kita kuat 80 tahun. Jadi kalau sekarang saya sudah masuk 53, mungkin umur saya tinggal 17 tahun lagi. Supaya saya bisa menghitung waktu-waktu saya dengan lebih bijaksana. Jadi kalau ibu-ibu tadi ibu umurnya 77, ibu udah hidup dalam masa bonus. Udah bonus 7 tahun bu, karena umur manusia rata-rata itu 70. Setelah kita lewat 70, itu kita hidup dalam waktu-waktu bonus. Entah Tuhan kasih dalam setahun kah, 2 tahun kah, 3 tahun kah. Dulu saya pikir yang meninggal itu pasti ama duluan. Karena dari muda, ama punya gangguan jantung. Jantungnya, ritme jantungnya tuh suka nggak benar gitu. Jadi dia harus minum obat jantung. Sementara akun saya tuh sehat, tegak, tinggi, olahragawan. Ternyata akun saya meninggal umur 78. Waktu itu ama saya umurnya berarti 73.